Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi yuhibbu min ibadihil mutawadi'in wa yakrahu min khalqihil mutakabbirin. La ilaha illallah yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-kabirul muta'al wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah mazharut tawadu'i wa man'ul kamal wa manba'ul kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina hadahumullah fakanu qadatan mutawadi'in wa ummatan qudatan mursidin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita luangkan waktu kita, melepas aktivitas keduniawian kita. Kita menuju melangkah ke suatu tempat di muka bumi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Di satu sisi merupakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Di satu sisi merupakan kebutuhan rohaniah kita. Harapan dan doa kita, mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kehilapan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kedepannya kita ikhtiar sekuat tenaga untuk meraih kebahagiaan, yaitu bahagia dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita merenung akan eksistensi kita sebagai manusia, bahwasanya kita pada dasarnya, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kita dapati di sana bahwasanya kita pada dasarnya pada waktu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita tidak tahu yaitu dari tanah yang mana dan di mana. Dan bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai renungan untuk kita, mari sama-sama kita dengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayatnya yang berbunyi, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatihim wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari anak-anak Adam keturunan mereka dari sulbi tulang punggung mereka, lalu Allah mengambil kesaksian atas diri mereka sendiri dengan pertanyaan, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini kita melihat bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh untuk kita. Sekalipun ada beberapa pendapat
Ada yang mengatakan bahwasanya sebelum ruh adalah jasad dahulu. Ada yang mengatakan bahwasanya jasad dulu baru ruh. Namun pada dasarnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita melihat dari ayat tersebut, di situ menandakan bahwasanya sudah terjadi perjanjian antara ruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat dari ayat yang saya kemukakan bahwasanya kita pada dasarnya ketika dilahirkan ke muka dunia ini, kita sudah membawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala lahirkan ke muka bumi ini dan kita berkembang, kita menjadi penghuni di muka bumi ini dan berkembang sesuai dengan sunnatullah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita mendapatkan ruh yang seperti saya kemukakan tadi, terjadi perjanjian. Namun ketika dalam perjalanan bahwasanya di antara kita lupa dengan apa yang pada saat itu telah terjadi perjanjian antara ruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita terlena dengan kehidupan di dunia sehingga kita lupa apa ini sebenarnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling dominan bagi kita ketika kita berada di muka bumi ini adalah kita untuk melawan hawa nafsu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam ayatnya yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu', dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Surat Yusuf ayat 53. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah gambaran yang kita hidup di dunia ini, yaitu menghadapi suatu tantangan yang luar biasa, yaitu hawa nafsu. Yang pada dasarnya hawa nafsu tersebut, setiap individu mempunyai hawa nafsu. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita yang beriman hendaklah hawa nafsu tersebut diarahkan kepada yang positif. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekalipun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita hidayah, namun ada di antara kita yang terlena dengan kehidupan dunia sehingga tidak mampu untuk melawan hawa nafsu tersebut. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita saksikan, kita banyak-banyak melihat bahwasanya hawa nafsu yang sekarang manusia cenderung diantaranya kepada harta. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta bukan tidak diperlukan, harta dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Namun kita diingatkan bagaimanakah cara untuk mendapatkan harta tersebut, dan bagaimanakah apabila harta tersebut, apabila sudah kita mendapatkan, kemana akan kita keluarkan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi bima abnahu, wa an jasadihi bima ablagh, wa an ilmihi maza amila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu, wa bima anfaqahu. Yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidak beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya 4 hal. Yang pertama, umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua, jasadnya untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, ilmunya apakah ia telah amalkan. Yang keempat, hartanya dari mana ia peroleh dan hal apa ia belanjakan. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita Allah Subhanahu wa taala akan pertanyakan seperti itu. Terutama kalau kita melihat
dari hadis tersebut bahwasanya yang paling berat di antaranya adalah yang ditanya masalah harta. Harta Allah Subhanahu wa taala tanya dari hulu sampai hilir. Dari mana engkau dapatkan? Kemana engkau infakkan? Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang banyak kita melihat dan kita dipertontonkan orang yang gila dengan harta, tidak memperhatikan mana itu yang halal, mana itu yang haram. Dan bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai berani ia menghilangkan nyawa seseorang karena harta tersebut. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal kalau kita lihat dari apa yang saya kemukakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping itu, hawa nafsu pula yaitu cenderung kepada kekuasaan. Hal ini kita teringat apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam sebuah ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daudu, inna ja'alnaka khalifatan. Sekali lagi, ya Daudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum azabun syadid bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang begitu tandas, ayat yang begitu jelas, dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya kita sebagai khalifah, yaitu penguasa di muka bumi ini, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan amanat, maka amanat tersebut harus kita pegang, amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita jabarkan lebih jauh lagi, manakala kita pada saat itu menjadi penguasa, maka penguasa tersebut hendaklah menetapkan suatu hukum yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kita jangan keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagi kita tentunya ketika kita mendengar ayat ini, maka mudah-mudahan apabila kita masih duduk sebagai penguasa, maka kita akan istiqomah berpegang apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijauhkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melihat dari hawa nafsu tersebut yang dua, yang pertama adalah yang berkaitan dengan harta, yang kedua hawa nafsu berkaitan dengan kedudukan, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jalan keluarnya tidak lain adalah pertama, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mengikuti dan mendekati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, dan kita mengingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja, karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan pada mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kepada kita
untuk supaya kita selalu istiqomah berpegang kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada iman kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan umur kita yang berkah sehingga kita mendapatkan saadah fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wardallahu an arba'atil khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafara wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa alqa fi qulubihimur ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurum was'ulu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.